Wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, hadir bersama-sama kita Ketua RT 012 Bapak Rudi Winarno Al Mukarram, hadir juga Al Ustaz Al Haji Nurul Al Mukarram Bapak Haji Marli, orang tua kita. Ini usianya sudah 80 tahun lebih ya Pak Haji ya. Semoga senantiasa sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua RW 04 Al Mukarram Bapak Faisal, Al Mukarram Bapak Haji Paijan, Al Mukarram Ibu Haji Sri Mulyati dan Ibu Haji Sri Mulyani. Wabil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al Mukarram Al Ustadz Ismunandar dan juga Wal Mukarramah Umi Ade Komariah. Kita doakan keduanya semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Wal Mukarram Pamanda Al Ustadz Muzaki. Dan yang teristimewa salam penghormatan ini saya sampaikan untuk Sahibul Bait, Sahibul Hajah, keluarga besar Bapak Samudi. Kita doakan semoga Bapak Samudi dan istri semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan ibadah haji umrohnya, serta ziarah Nabi besar Muhammad SAW menjadi ziarah yang makbulah dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang beriman pasti rindu ingin ke Ka'bah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Faisal, setiap orang beriman pasti kangen pengen ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Betul apa tidak? Kenapa? Karena setiap hari, setiap waktu kita sholat menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah. Dan setiap sholat, setiap at-tahiyat kita senantiasa mengucapkan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka orang yang ahli sholat pasti rindu ke Ka'bah. Orang yang ahli ibadah pasti rindu ingin ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini ditakdirkan dapat ziarah Nabi besar Muhammad, dapat haji umroh. Amin Allahumma amin. Dan ketahuilah bahwasanya pada tahun ini saudara kita, orang tua kita, Bapak Samudi dan istri mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini bukan berarti tidak istimewa, belum waktunya saja. Semoga semua nanti ya dengan waktunya ya tiba saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Pada tahun ini Bapak Samudi dan istri mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi dhaifullah, menjadi dhaifur Rahman, menjadi dhaifur Rasul, menjadi tamunya Allah dan menjadi tamunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tamu Allah ini bukan perkara remeh. Menjadi tamu Rasul ini bukan perkara biasa, ini perkara yang sangat luar biasa. Bu, jadi tamu gubernur aja udah girang banget. Betul apa tidak? Nih misalnya nih ibu-ibu majelis taklim Al-Faizin diundang ya oleh Bapak Gubernur, girang apa tidak? Padahal ketemunya cuma sejam ya, terus sempat foto-foto sama gubernur. Girang banget gak kira-kira? Temunya cuma sejam ya, nyeritainnya nggak habis-habis. Itu foto dijadiin apa? Jadiin DP WhatsApp, Facebook ya, bahkan bila perlu dicetak ditaruh di ruang tamu ya. Dulu nih pernah main hadroh digundang oleh gubernur, itu baru jadi tamu gubernur udah girang banget. Lalu bagaimana menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ya, menjadi tamu gubernur, ya, menjadi tamunya orang baik. Kita bertamu nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Nih kita bertamu ke Bapak Samudi aja, ya Allah. Ini apa aja disediain ini, betul nggak? Iya, yang nggak ada pun dicariin, biar ada. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hujjaja wal ummara wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Ini yang di dalam tolong jangan ini. Yang di dalam tolong jangan bicara. Ini dalam bicara, saya bicara bentrok ini. Ya, nanti ya. Baik, siap semua diam? Siap. Baik, kalau ada yang ngajak ngobrol jangan dijawab. Setuju? Innal hujjaja wal ummara wafdullah. Sesungguhnya orang yang pergi haji dan umrah, mereka semua adalah tamunya Allah. Mereka dapat keistimewaan. Apa keistimewaannya? Insa'alu u'tu. Kalau mereka minta akan diberi. Wa inda'au ujibu. Kalau mereka berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada penghalang. Langsung SMS diterima. Ya, itu WhatsApp tanpa ada pending. Makanya kita dianjurkan kalau ada orang yang mau haji, ya, kita silaturahim. Orang pulang haji juga silaturahim. Ngapain? Minta doa. Kenapa? Karena doanya itu lagi dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in anfaqu ukhlifa lahum. Itu orang yang haji dan umrah, mereka kalau berinfak, ya, itu semua yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ini nggak sedikit habisnya nih Bapak Samudi ini. Ini habis banyak ini, betul nggak? Iya, ini habis banyak ini. Ya, belum lagi ongkos hajinya. Tapi jangan khawatir, kata Allah. Kata Nabi, wa in anfaqu ukhlifa lahum. Semua yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyuruh kita haji, Allah yang akan nyiapin semua fasilitasnya. Bahkan semua keperluan kita sampai ongkos-ongkosnya itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh. Nih kita nih, ya, ibu nyuruh anak ibu kuliah. Udahlah, kuliah sana. Daftar di UI Depok. Ya, UI di mana? Depok. Daftar sono ke Depok. Ya. Itu untuk kuliah butuh ongkos apa tidak? Butuh uang pendaftaran apa tidak? Butuh baju baru apa tidak? Butuh beli buku apa tidak? Anak ibu minta, ya udah mak, mama nyuruh saya kuliah ke Depok, ya udah sini mana ongkosnya? Lah, ongkos lu nyari dewek katanya. Mak, mama nyuruh saya kuliah, mana sini uang pendaftarannya? Lah, lu nyari sendiri. Apa kata anaknya kalau suruh nyari sendiri? Ya kalau begitu mak aja suruh yang kuliah. Ya, emak pasti nyuruh kuliah, pasti udah nyiapin semua kebutuhan selama kuliah. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, tidak ada ceritanya orang yang habis haji dan umroh hidupnya susah, akan tapi justru akan semakin barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi ta'ala wa lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang punya harta, dikasih rezeki lebih sama Allah, ya, bisa pergi haji, akan tapi nggak mau haji, padahal badannya sehat, rezekinya lancar, tapi nggak mau daftar haji. Ya, apa kata Nabi? Falyamut, silahkan mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Adapun mati dalam keadaan Islam jangan mimpi. Kira-kira parah apa tidak? Na'udzubillah min dzalik. Dan ketahuilah, ini perjalanan haji dan umroh sama seperti perjalanan kematian. Orang yang mati ninggalin keluarga apa tidak? Orang yang mati ninggalin rumah apa tidak? Orang yang mati ninggalin semua yang dia punya atau tidak? Sama. Orang yang haji dan umroh sama ninggalin keluarga.
Maka dari itu orang tua kita ngajarin kalau mau haji pamitan sama tetangga, pamitan sama keluarga, pamitan sama saudara-saudara. Ini kalau Bapak Samudi harus nyamperin bapak-bapak sama ibu satu-satu, ini kelamaan. Ya, nyamperin nih istri Bapak Samudi ke ibu Fulana. Ya, tok tok tok, ibu ada, oh masih senam, nggak ketemu itu. Ya, getok lagi yang satunya, ibu ada, oh lagi di puncak, lah kagak ketemu itu. Ya, datang ke Bu RW, Bu RW-nya lagi ngisi pengajian. Ya, demikian juga Bapak Samudi keliling ke bapak-bapak. Ya, datang ke Bapak Fulan, bapaknya ada, oh lagi mancing Pak. Ya, belum pulang, datang ke bapak satunya lagi ngapain? Lagi gilir bini muda. Nah, makanya nih diundang kita nih di satu waktu biar lebih praktis, ketemu semua di sini. Kenapa? Karena perjalanan haji dan umroh sama seperti perjalanan kematian. Nggak sedikit orang yang haji dan umroh, ya dia pergi haji umroh nggak kembali lagi. Ya, wafat husnul khatimah. Tapi kita doakan semoga Bapak Samudi dan istri dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu mengingatkan, mewanti-wanti kepada orang yang haji dan umroh. Orang yang haji dan umroh, hendaknya ketika kau berpisah dengan keluarga, nih nanti tanggal 15, ya Bapak Samudi dan Ibu, ya ninggalin rumah, itu kata Imam Ghazali, bayangin seandainya kita wafat, ninggalin ini rumah. Ya, jadi ketika ninggalin ini rumah, mau pergi haji umrah, bayangin bahwasanya nanti juga kita bakal wafat, kita bakal ninggalin ini rumah. Dan bayangkan kira-kira kita wafatnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kemudian perjalanan jauh, Mekah Madinah, itu ke Mekah 10 jam kurang lebih. Ya, kurang lebih 10 jam. Nah, itu selama perjalanan, bayangin perjalanan jauh akhirat. Ya, bayangin nanti di kubur, kira-kira bisa gak kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir? Ketika nanti ihram, memakai pakaian ihram, bayangin nanti saat kita wafat, kita semua akan memakai kain kafan. Dan ketika sa'i baina Safa wal Marwah, mondar-mandir, bayangin nanti amalan kita akan dihisab oleh Allah. Nih kira-kira banyakkan amal baik kita atau amal buruk kita. Ya, jadi hendaknya orang yang haji dan umroh itu membayangkan perjalanan akhirat. Agar apa? Agar hajinya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Dan dikarenakan perjalanan haji dan umroh niat ibadah, maka semua yang di rumah, keluarga, anak, cucu, pasrahin sama Allah. Udah, semua yang di rumah serahkan sama Allah. Ya, jangan sampai kejadian seperti Nabi Allah Yakub. Ini Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub ketika anaknya Nabi Allah Yusuf ingin dibawa oleh anak-anaknya yang besar, apa kata Nabi Allah Yakub? Jangan. Ini Yusuf yang kecil jangan kalian bawa. Akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku takut kalau nanti ini Yusuf kalian bawa main, aku takut nanti dimakan serigala, sedangkan kalian asik main lupa sama Yusuf. Nih padahal nih, udah main apa belum? Bu, ini udah main apa belum? Berarti kan belum tentu dimakan serigala, tapi udah ngomong duluan, udah nyebut duluan, udah khawatir duluan. Nah, hati-hati nih. Ya, ketika seseorang ini menyangka buruk, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama itu. Ya, kayak orang mau nikahin anak. Oh, jangan bulan sekarang. Kenapa? Ini sekarang bulan ini dewa matahari panas. Nanti kalau dipaksain nikah sekarang, nanti rumah tangganya bakal berantem mulu. Jadi kapan? Oh, nanti bulan depan. Itu bulan depan itu dewa air. Ya, dewa air kenapa? Biar adem.
Nah, kalau tsunami gimana? Kalau tsunami gimana jadinya? Ya, jadi bagaimana? Hati-hati. Ya, jadi nggak ada bulan apes, nggak ada hari apes, nggak ada tanggal siang. Hari apes, bulan apes ketika kita nggak sholat. Hari apes, bulan sial ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan nyangka buruk, nyangka jelek, dikasih jelek sama Allah. Ini Nabi Allah Yakub bilang apa? Jangan dibawa main, nanti dimakan serigala. Akhirnya apa? Allah uji Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya harus kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, maka dari itu, ya ini ketika berangkat haji umrah, yang di rumah semua pasrahkan kepada Allah. Nggak usah nanti ini gimana anak kalau nggak ada saya, ini cucu gimana kalau nggak ada saya, ini rumah bagaimana, udah serahin sama Allah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Manusia yang nyiptain ente aneh, kenapa kok sama aneh nggak percaya sama orang lain bisa pasrah, kenapa sama Allah nggak bisa pasrah? Sama saudara bisa pasrah, kenapa sama Allah nggak bisa pasrah? Udah, karena kita niat ibadah, sudah berangkat saja, yang di rumah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadzah Umi Ade Komariah, ya, tadi dalam lantunan labbaik Allahumma labbaik, ya, bahwasan di sana banyak tempat-tempat mustajab. Ini kadang ada orang nggak haji, nggak umroh, kenapa? Ya, dikarenakan wah saya belum bener. Lah, nunggu lu bener kapan? Ya, kagak bener, udah berangkat aja. Di sana banyak tempat barokah, di sana banyak tempat mustajab, berangkat, insya Allah, ya semoga hadir di tempat-tempat mustajab, di tempat-tempat barokah, pulang haji umroh menjadi orang yang benar-benar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti daripada haji dan umroh apa? Jangan sampai nyakitin orang. Ya, jadi inti haji mabrur ialah apa? Yang wajibnya dikerjain, rukunnya dikerjain, sunnah-sunnah adab-adabnya dikerjain, dan jauhin semua larangan-larangan Allah. Jadi inti haji mabrur bukan cuma hajar aswad. Ya, ini perlu digarisbawahi nih. Ini terkadang ditanya sama teman, kemarin ente haji umroh nyium hajar aswad apa tidak? Lah, yang ditanyakan jadi beban ini. Ya, yang ditanya jadi beban. Ingat, itu hajar aswad bukan patokan haji mabrur. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh pernah berkata kepada hajar aswad, hajar aswad, engkau hanya batu, la yadur wa la yanfa, nggak bisa bawa manfaat, nggak bisa bawa mudarat. Kalau Nabi nggak nyium kamu, saya nggak bakal nyium kamu. Ya, lihat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dengar Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, ya Umar, ini yanfa wa yadur, ini hajar aswad manfaat dan mudarat. Kenapa? Karena dia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini jangan sampai nyium hajar aswad sampai nyakitin orang. Bisa nyium hajar aswad, alhamdulillah, itu fadilah. Tapi jangan sampai ya berebut hajar aswad, ngedorong orang, nginjek orang, ngikut orang. Dorong orang dosa apa tidak? Ngikut orang dosa apa tidak? Nginjek orang dosa apa tidak? Itu berbuat dosanya depan Ka'bah kayak apa tuh? Coba tuh. Ya. Jadi gimana? Makanya ini pentingnya ilmu. Orang yang berilmu bisa nyium hajar aswad, alhamdulillah. Nggak bisa nyium, cukup melambaikan tangan. Ya, dari jauh melambaikan tangan, cium. Itu sama saja dengan nyium hajar aswad. Jadi bagi orang yang punya ilmu, dekat hajar aswad atau jauh dari hajar aswad, itu sama saja. Ya, dan yang terakhir, ya, ini nanti inti daripada haji adalah al-hajju arafah. Ya, inti haji adalah wukuf di Arafah. Itu nanti ada tenda, Bu. Ya, itu tenda dibangunnya cuman sehari dalam setahun. Dibangun cuman sehari dalam setahun. Hari-hari lain nggak ada. Bulan-bulan lain tuh nggak ada. Ya, hamparan luas. Jadi itu tenda hanya 1 hari dalam setahun. Apa tuh? Tenda Arafah. Ya, nanti ada tenda Mina. Itu tenda Mina cuman 3 hari dalam setahun. Selebih itu Pak,
hamparan luas. Nah, itu ada Muhammad Ibnul Munkadir. Ini ketika di Arafah, wukuf di Arafah, ini ada Muhammad Ibnul Munkadir yang telah haji sebanyak 33 kali. Itu dia pergi haji 33 kali, dia berdoa, "Ya Allah, hajiku yang pertama untuk aku. Haji aku yang kedua untuk ibuku. Haji aku yang ketiga untuk ayahku. Dan 30 sisanya ya Allah, untuk siapa? Untuk orang yang wukuf di Arafah, yang dosa-dosanya tidak diampuni. Untuk orang-orang yang haji yang tidak diterima." Ya, kira-kira bagus gak niatnya? Mulia apa tidak? Dia niatin 30 haji, sisanya untuk orang-orang yang hajinya kagak diterima, yang wukufnya tidak diampuni. Ketika dia beranjak ke Musdalifah, ini dari Arafah, nanti kita ke Musdalifah tuh. Nah, ketika di Musdalifah, dia duduk sebentar tertidur. Dalam tidurnya, ya, ada malaikat yang berkata, Allah Subhanahu wa taala menegur engkau. Ya, Allah berfirman, "Fa wa izzati wa jalali, ya, atatakram ala man khalaqal karam." Ibnul Munkadir, kau mau berbuat baik sama yang maha baik. Kau mau berbuat dermawan sama yang maha dermawan. Ya, fa bi izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfai'am. Demi Allah, demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, semua yang wukuf di Arafah, semua dosa-dosanya sudah aku ampuni. 2000 tahun sebelum aku ciptakan Arafah, semua yang bakal wukuf di Arafah sudah aku ampuni semua dosa-dosanya. Shallu ala Muhammad. Bahkan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, barang siapa yang wukuf di Arafah, dia menyangka dosa-dosanya tidak diampuni. Makanya al-hajjul mabrur, haji yang bagaimana tuh? Yang rukunnya dikerjain, wajibnya dikerjain, sunnah-sunnahnya dikerjain. Kemudian apa? La rafatha wala fusuqa wala jidala. La rafatha, nggak bertengkar sama orang di sana. Ya, wala fusuqa, tidak berbuat hal yang jelek, nggak mukul, nggak nempeleng. Wala jidala, dan juga tidak berdebat. Nah, wala jidal fil haji, ini inti haji. Jangan nyakitin orang. Maka al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sebelum saya akhiri, sebagai penutup, ya, kenapa kok harus sabar? Ya, karena memang di sana ya ada saja ya yang mancing-mancing emosi kita. Jadi orang sana tuh nggak sama orang kita. Kalau orang kita lewat permisi, nah orang sana main ngelangkahin aja. Ya, ini adat di sini yang kita bawa-bawa, lu songong mat lu, nggak tahu gua lo. Ya, jangan berantem mulu kalau begitu. Ya, ini ada orang tinggi hitam, tinggi besar dan hitam. Ini tawaf sambil begini. Ya, sambil begini. Nah, sebelumnya ini orang yang soleh, malamnya mimpi. Ini orang yang haji sekian banyak, yang diterima cuma 6 orang. Sekian banyak nih yang haji yang diterima cuma 6. Zaman dulu haji nggak sebanyak sekarang. Dari sekian banyak yang diterima cuma 6 orang. Besoknya dia tawaf. Pas tawaf melihat orang tinggi, besar, hitam. Hajinya tawafnya begini. Semua orang ditabrak. Semua orang ditabrak. Ini orang soleh yang semalam mimpi. Dalam hatinya, oh, pantesan banyak yang kagak diterima. Yang hajinya kayak dia. Nah, yang haji kayak dia. Ternyata apa? Orang yang tinggi, besar, hitam ini tiba-tiba nengok. Dipelototin. Dalam hati dia, ya Allah, kan saya cuma dalam hati. Dipelototin dia. Makanya hati-hati di sana. Ya, hati-hati. Nih jaga hati. Ya, jangan sampai terbesit hal-hal yang jelek. Dipelototin nih orang. Bayangin Bu, dipelototin orang tinggi, besar, hitam Bu. Ya, kita nggak ada kawan. Kira-kira gimana tuh? Apa kata orang ini? Kata orang ini apa? Ya, tahu gak? Ini orang haji nggak ada yang bener. Makanya saya senggol semua, saya tabrak-tabrakin, sakit dia. Dengan dia sabar, sebab dia sabar, hajinya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Persis kemarin itu, ya, ada teman kamar saya. Ini orangnya besar. Ini kulitnya Bu nggak bisa dicubit.
kulitnya nggak bisa dicubit. Saya baru itu melihat orang punya badan keras sekali, kulit tidak bisa dicubit. Orangnya serem. Ya, itu ketika tawaf, ya, ketika tawaf ditonjok sama orang. Depan Ka'bah, tonjok. Ya, ditonjok, dia nggak ngelawan. Muter lagi, di putaran yang sama, ya, ini jarak antara saya dengan Ibu Bu Haji, ya, Ibu Haji Sri, langsung ditandain ya, ditandain, lewat lagi, ditonjok lagi dia, bayangin. Padahal menurut logika itu susah, ya, kita ketemuan tuh susah karena belum tentu kita muter di titik yang sama. Putaran yang ketiga sampai 3 kali, ditonjok lagi dia. Ya, sampai 3 kali ditonjok. Terus dia cerita di kamar. Iya, tadi saya ditonjok, saya mikir, saya salah apa ditonjok, kata dia. Ya, putaran kedua ditonjok lagi dia, saya salah apa, kata dia. Hati-hati. Jangan pernah kita ngomong saya salah apa. Ini karena kita sering banget dapat ujian, dapat musibah, ya Allah, kok hidup saya gini amat ya. Saya salah apa, ya Allah? Dah salah lu banyak. Kita mah banyak dosa, jangan ngomong salah apa. Pas tonjokan yang ketiga dia sadar, ya Allah, saya banyak dosa, kata dia. Saya banyak dosa, makanya putaran keempat nggak ditonjok lagi dia. Mungkin kalau dia nggak sadar-sadar, itu sampai putaran ketujuh ditonjok terus dia. Ternyata apa? Di Indonesia dia memang tukang pukul. Ya, di Indonesia dia memang tukang pukul. Mungkin ini balasan saya ini, kata dia. Baik, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Ya, kita doakan semoga Bapak Samudi dan istri, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur, wa yang maskur, wa dzanban maghfur, wa tijaratan lan tabur, wa ziarah maqbulah. Dan nanti ketika ziarah makam Nabi, Bapak Samudi dan istri tolong sampaikan salam kami warga Pelumpan, khususnya Jamal Faizin, sampaikan salam kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam.